Miliarder menemukan seorang wanita dan anak-anak tinggal tersembunyi di rumah lamanya. Dan apa yang dia lakukan? Bapak Bayu Santoso menarik napas dalam-dalam saat melihat gerbang berkarat properti yang tidak dia kunjungi selama lebih dari 15 tahun. Pada usia 42 tahun, pengusaha itu telah menjadi salah satu orang terkaya di wilayah Jakarta. Tetapi rumah sederhana di pedalaman Jawa Barat itu mewakili semua yang ingin ia lupakan dari masa kecilnya yang sederhana. Sekarang, ia perlu menjual tanah itu untuk pembangunan real estate besar yang dijanjikan akan melipat gandakan kekayaannya. Wanita yang muncul di pintu itu tampak jelas ketakutan dan mencoba menyembunyikan seorang anak di belakangnya. Bayu memperhatikan kain gaun merah mudanya yang pudar dan cara protektifnya memegang seorang anak kecil di lengannya sementara seorang anak perempuan berpegangan erat pada roknya yang kotor. Dia tidak bisa menyembunyikan kepanikan di mata koklatnya ketika dia menyadari bahwa mereka telah ketahuan. "Tolong Pak, saya bisa jelaskan," kata wanita itu dengan suara gemetar. "Bagaimana kalian masuk ke sini?" tanya Bayu, berusaha tetap tenang sambil mengamati keadaan rumah yang seharusnya kosong itu. Wanita itu menundukkan kepala, memeluk anak di lengannya lebih erat. "Saya Wulan Sari. Rumah itu terlihat ditinggalkan selama bertahun-tahun. Kami tidak punya tempat tujuan." Bayu melihat melewati wanita itu dan menyadari bahwa ruang tamu yang sebelumnya tertutup debu dan sarang laba-laba kini menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Ada kain yang digantung di tali jemuran darurat, beberapa peralatan dapur tertata di atas meja tua, dan kasur diletakkan di lantai. Bau masakan sederhana datang dari dapur. "Sudah berapa lama kalian tinggal di sini?" tanyanya, masih memproses situasi. 3 bulan, jawab Wulan, suaranya hampir berbisik. Anak laki-laki di lengannya tidak lebih dari 3 tahun, dengan rambut gelap dan mata besar yang menatap Bayu dengan rasa ingin tahu. Anak perempuan itu tampak berusia sekitar 6 tahun, terus bersembunyi di balik ibunya, mengintipnya dengan curiga. "Dengar, saya mengerti kalian sedang membutuhkan, tetapi properti ini akan dijual," kata Bayu mencoba terdengar tegas, tetapi tidak kejam. "Kalian tidak bisa tinggal di sini." Wulan menutup matanya sejenak seolah mengumpulkan keberanian. "Bapak adalah pemiliknya kan? Saya selalu tahu suatu hari nanti seseorang akan datang. Hanya tidak menyangka secepat ini." "Bagaimana bisa selalu tahu?" "Tetangga-tetangga bilang rumah itu milik keluarga dari Jakarta, bahwa putranya menjadi kaya dan tidak pernah kembali." Bayu merasakan sesak di dadanya. Memang benar dia telah melarikan diri dari tempat itu secepat mungkin. Kenangan masa kecil yang miskin, ibunya berjuang sendirian untuk membesarkannya setelah ayahnya meninggalkan mereka. Kelaparan dan kedinginan di rumah yang sama itu adalah hal-hal yang dia lebih suka kubur di masa lalu. "Baik, sekarang saya sudah kembali," katanya lebih dingin dari yang ia maksud. Wulan melangkah maju, masih menggendong anak itu. "Pak, saya tahu kami tidak punya hak apapun, tetapi Bisakah Bapak memberi kami waktu seminggu? Hanya seminggu agar saya bisa mencari tempat lain." "Seminggu?" Bayu ragu. Dia terburu-buru untuk menutup kesepakatan, tetapi sesuatu dalam tekad putus asa wanita itu membuatnya berhenti. "Tolong, saya janji kami akan pergi tanpa menimbulkan masalah apapun. Hanya saja," suaranya tercekat. "Hanya saja sekarang saya tidak tahu harus membawa mereka kemana." Bayu mengamati kedua anak itu. Anak laki-laki itu sudah rileks dalam pelukan Wulan, dan sekarang mengamatinya dengan minat sementara anak perempuan itu masih malu-malu. Mereka tampak terawat meskipun pakaiannya sederhana dan bertambal. "Mereka anak-anakmu, mereka adik-adik saya," jawab Wulan dengan campuran bangga dan sedih dalam suaranya. "Saya merawat mereka sejak orang tua kami. Sejak kami sendirian." Bayu merasakan sesuatu bergolak di perutnya. Ada sesuatu dalam situasi ini yang membangkitkan kenangan yang ia coba simpan. "Baiklah," katanya akhirnya, "1 minggu, tetapi setelah itu, kalian harus pergi." Kelegaan di wajah Wulan seketika dan menyentuh. "Terima kasih Pak, terima kasih banyak. Bapak tidak akan menyesal." "Bayu, nama saya Bayu Santoso." "Terima kasih Pak Bayu." Dia melirik terakhir pada rumah dan 3 sosok di pintu sebelum berbalik untuk pergi. Saat berjalan kembali ke mobil, ia tidak bisa menghilangkan bayangan Wulan memegang anak-anak itu seolah-olah mereka adalah hal yang paling berharga di dunia. Dalam perjalanan kembali ke Jakarta, Bayu menelepon pengacaranya. "Pak Wisnu, saya perlu menunda penjualan properti di Kampung Cempaka selama seminggu." "Ada masalah Bayu?" Pembeli sangat ingin menutup kesepakatan. "Hanya beberapa urusan yang perlu saya selesaikan dulu."
seminggu tidak akan membuat perbedaan. Tetapi bahkan saat mengatakan itu, Bayu tahu dia berbohong pada dirinya sendiri. Sesuatu telah berubah sore itu, dan ia tidak tahu persis apa. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan like dan, yang paling penting, berlangganan ke saluran ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai sekarang. Mari kita lanjutkan. 2 hari kemudian, Bayu mendapati dirinya mengemudi kembali ke kampung Cempaka tanpa alasan spesifik. Dia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia perlu memeriksa apakah keluarga itu menepati janji. Tetapi jauh di lubuk hatinya dia tahu ada sesuatu yang lain. Rumah itu memiliki daya tarik yang aneh padanya. Seolah-olah itu adalah magnet yang menariknya kembali ke masa lalu yang sangat ia coba hindari. Ketika ia tiba, ia menemukan Wulan sedang menjemur pakaian di jemuran darurat di halaman. Dia mengenakan gaun merah muda yang sama, tetapi sekarang Bayu memperhatikan bahwa gaun itu bersih dan disetrika dengan baik. Anak-anak bermain di dekatnya dengan mainan yang terbuat dari barang bekas, mobil-mobilan kaleng, dan boneka kain yang tampaknya dijahit tangan. "Pak Bayu?" seru Wulan, jelas terkejut. "Apa terjadi sesuatu?" "Tidak, saya hanya datang untuk melihat bagaimana keadaannya." Sebenarnya, ia ingin mengerti bagaimana wanita itu telah mengubah rumah tua itu menjadi rumah. Bahkan dengan sumber daya yang minim, semuanya tertata dan bersih. Ada bunga liar di kaleng-kaleng tua yang berfungsi sebagai pot dan jendela-jendela terbuka membiarkan sinar matahari masuk. "Mau masuk? Saya baru saja membuat kopi," tawar Wulan. Bayu ragu, tetapi akhirnya menerima. Di dalamnya rumah itu tidak bisa dikenali. Wulan telah menata perabotan tua yang ada di gudang, memasang tirai yang terbuat dari perca di jendela, dan bahkan menciptakan sudut belajar untuk anak perempuan itu dengan buku-buku yang ditumpuk di atas meja kayu. "Di mana kamu mendapatkan buku-buku itu?" tanya Bayu, mengenali beberapa judul. "Ada di peti di loteng," jawab Wulan sambil menyajikan kopi di cangkir yang terkelupas. "Pasti dari saat seseorang tinggal di sini. Kirana suka sekali membaca. Jadi saya pikir tidak ada salahnya." Bayu mengambil salah satu buku. Itu adalah salinan The Little Prince yang diberikan kepadanya sebagai hadiah ulang tahun ketika ia berusia 8 tahun. Ibunya telah menabung selama berbulan-bulan untuk membelinya. Di halaman pertama masih ada tulisan tangannya saat kecil. "Bayu Santoso, kelas 2. Buku ini milikku," gumamnya lebih kepada dirinya sendiri. "Maaf." Wulan tampak khawatir. "Saya tidak tahu. Kirana, kemari." Anak perempuan itu muncul dengan malu-malu, masih curiga pada Bayu. "Kirana, buku-buku ini milik Pak Bayu saat ia masih kecil. Kamu harus mengembalikannya." "Tidak," kata Bayu cepat. "Tidak perlu, dia bisa menyimpannya." Mata Kirana berbinar. "Sungguh Pak?" "Tentu saja, dan panggil saja saya Bayu." Wulan tersenyum untuk pertama kalinya sejak ia mengenalnya. Kirana belajar membaca sendiri. "Saya mengajarinya semampu saya, tapi kamu tidak sekolah. Sampai kelas 4. Setelah orang tua saya meninggal, saya harus bekerja untuk merawat adik-adik." Bayu mengamati Wulan saat dia berbicara. Ada martabat dalam sikapnya yang kontras dengan kesederhanaan pakaiannya. Dia tidak meminta belas kasihan, hanya menjelaskan fakta. "Dan sekarang kamu bekerja sebagai apa?" "Menjahit. Malam hari, saat mereka tidur, saya menjahit pakaian untuk toko di kota. Tidak banyak, tetapi cukup untuk kebutuhan dasar." Bayu memperhatikan mesin jahit kuno di sudut ruang tamu, dikelilingi oleh kain dan benang yang tertata di kotak sepatu. "Itu pekerjaan yang banyak untuk satu orang," komentarnya. "Kami mengaturnya," jawab Wulan sederhana. "Kami selalu mengaturnya." Anak kecil yang Wulan perkenalkan sebagai Rian mendekati Bayu dengan rasa ingin tahu. Tanpa rasa takut, ia menyerahkan mobil-mobilan kaleng kepada pria itu. "Main denganku?" Bayu melihat mainan kasar itu, dan kemudian ke mata penuh keyakinan anak itu. Sudah bertahun-tahun tidak ada anak yang mendekatinya dengan kenaturalan seperti itu. Dalam kehidupan eksekutifnya, ia hampir tidak berinteraksi dengan keluarga. "Saya tidak tahu cara bermain dengan baik," akunya. "Itu mudah," kata Rian, duduk di lantai dan menjalankan mobil. Brum, brum. Hampir tanpa disadari, Bayu mendapati dirinya duduk di lantai papan ruang tamu, mendorong mobil-mobilan kaleng dengan anak berusia 3 tahun. Wulan mengamati mereka dari dapur dengan senyum yang tertahan. "Berapa umur kalian?" tanya Bayu pada Kirana, yang mendekat dengan malu-malu. "Saya 7, Rian 3, dan Wulan 27. Tapi dia terlihat lebih tua karena dia lelah," jawab anak itu dengan kejujuran khas anak-anak. Wulan sedikit tersipu. "Kirana, tapi itu benar," desa anak itu.
Kamu begadang menjahit sepanjang malam. Bayu memperhatikan Wulan dengan lebih saksama. Sekarang setelah Kirana menyebutkannya, ia melihat lingkaran hitam di bawah matanya yang samar, tangan yang kering karena pekerjaan. Cara dia bergerak seolah memikul beban tak terlihat di pundaknya. "Apa kalian makan dengan baik?" tanyanya tanpa berpikir. "Tentu saja," jawab Wulan, sedikit defensif. "Saya merawat mereka dengan baik." "Bukan itu maksud saya. Kami tidak butuh sedekah, Pak Bayu," katanya, lebih tegas. "Kami hanya butuh tempat berteduh sementara." Jawaban itu mengejutkannya. Bahkan, itu mengejutkannya secara positif. Dalam dunia bisnisnya, ia terbiasa dengan orang-orang yang selalu menginginkan sesuatu darinya. Wulan berbeda. "Maaf, saya tidak bermaksud menyinggung." "Tidak menyinggung." Dia melembutkan nadanya. "Hanya saja saya belajar bahwa seseorang harus menjaga martabat, bukan? Terlepas dari situasinya." Rian menarik ujung celana Bayu. "Paman Bayu, kamu kembali besok?" Pertanyaan itu mengejutkan Bayu. Tidak ada yang memanggilnya paman selama bertahun-tahun. "Saya tidak tahu. Mungkin. Saya ingin kamu kembali," kata Rian dengan kejujuran anak-anak yang melucuti. Bayu merasakan sesuatu yang aneh di dadanya. Kehangatan yang sudah lama tidak ia rasakan. Ketika ia meninggalkan rumah sore itu, ia membawa serta bayangan Wulan yang melambai di pintu dengan kedua anak di sisinya, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia mendapati dirinya cemas menanti hari berikutnya. Keesokan paginya, Bayu membatalkan 2 pertemuan dan kembali mengemudi ke kampung Cempaka. Kali ini ia membawa beberapa mainan yang dibelinya di toko di jalan. Tidak ada yang mahal, hanya beberapa buku mewarnai dan pensil untuk Kirana dan truk mainan untuk Rian. Ketika Wulan membuka pintu dan melihat hadiah itu, ekspresinya tertutup. "Pak Bayu, saya sudah bilang ini bukan sedekah." Bayu memotongnya. "Ini adalah ucapan terima kasih karena kamu telah merawat rumah dengan baik." Itu adalah kebohongan, tetapi kebohongan yang baik yang memungkinkan Wulan menerima tanpa melukai harga dirinya. "Anak-anak pasti akan sangat senang," katanya akhirnya sambil tersenyum, dan mereka memang senang. Kirana memeluk buku-buku itu, seolah-olah itu harta karun, dan Rian segera mulai bermain dengan truk, membuat suara mesin yang bergema di rumah. "Bapak tidak perlu melakukan ini," kata Wulan pelan saat mereka memperhatikan anak-anak bermain. "Saya ingin melakukannya," jawab Bayu. Dan ia menyadari bahwa ia tulus. Mereka duduk di teras rumah menyaksikan Kirana mengajari Rian membuat gambar dengan pensil baru. Matahari sore menciptakan cahaya keemasan yang membuat segalanya tampak lebih indah dan tenang. "Boleh saya bertanya sesuatu?" kata Bayu setelah hening sejenak. "Tentu. Mengapa di sini? Mengapa memilih rumah ini?" Wulan terdiam sejenak seolah memutuskan seberapa banyak yang akan diceritakan. Ada seorang ibu di desa yang bercerita tentang rumah ini. Katanya sudah kosong bertahun-tahun, tetapi dulu adalah tempat di mana hal-hal baik terjadi, bahwa pemilik rumah itu membantu siapapun yang membutuhkan. Bayu merasakan sesak di dada. Ibunya memang melakukan itu. Bahkan dengan sedikit yang ia miliki, ia selalu berbagi dengan mereka yang kurang beruntung. Ibu itu bilang, "Mungkin di sini akan menjadi tempat yang aman bagi siapapun yang dalam kesulitan," lanjut Wulan. "Dan saya sangat butuh keamanan." "Keamanan dari apa?" Wulan ragu, menatap anak-anak yang bermain. "Dari keluarga saya." Mereka ingin memaksa saya menikah dengan seorang pria yang tidak saya kenal untuk melunasi beberapa utang. Ketika saya menolak dan mengatakan saya akan membawa anak-anak, mereka bilang lebih baik saya menghilang selamanya. Dinginnya suaranya saat menceritakan hal itu mengejutkan Bayu. "Jadi kalian melarikan diri?" "Ya, bersama mereka. Mereka satu-satunya keluarga yang saya miliki sekarang." "Dan pria yang akan menikahimu itu, apa dia mencari kalian?" "Saya tidak tahu. Saya harap tidak. Saya harap dia menemukan orang lain untuk menyelesaikan masalahnya." Bayu memperhatikan Wulan mengamati anak-anak. Ada sesuatu yang ganas dan protektif dalam tatapannya, seperti induk yang membela anak-anaknya. "Kamu tidak menyesal meninggalkan segalanya?" "Menyesal apa?" Dia menatapnya tajam. "Melindungi 2 anak tak bersalah? Menolak dijual seperti ternak?" "Tidak pernah." Keyakinan dalam suaranya membuat Bayu terkesan. Dia mengenal para eksekutif yang tidak memiliki separuh dari tekad yang ia lihat pada wanita muda itu. "Bagaimana jika saya mencarikan pekerjaan yang lebih baik untukmu? Sesuatu di kota." Wulan menatapnya curiga. "Mengapa? Bapak bahkan tidak mengenal saya." "Karena..." Bayu berhenti, berusaha menemukan kata-kata yang tepat. "Karena saya pikir ibu saya akan melakukan hal yang sama."
Jawaban itu tampaknya memuaskan Wulan. Ibumu yang tinggal di sini? Ya, meninggal 5 tahun lalu. Dia orang yang sangat baik. Dan mengapa kamu tidak pernah kembali ke sini? Pertanyaan itu langsung tanpa basa-basi. Bayu menghargai kejujuran itu. Karena tempat ini mengingatkanku pada hal-hal yang ingin kulupakan. Kemiskinan, kesulitan, perasaan, tidak memiliki kendali atas hidupku sendiri. Dan sekarang, Bayu melihat sekeliling. Rumah itu tampak berbeda dengan kehidupan di dalamnya. Anak-anak tertawa. Wulan bersenandung sambil melipat pakaian. Bau masakan rumahan datang dari dapur. Sekarang, saya tidak tahu. Ini berbeda. Malam itu, Bayu meninggalkan rumah dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Keesokan harinya, alih-alih pergi ke kantor, ia kembali ke kampung Cempaka, dan keesokan harinya lagi. Tanpa disadari, ia telah menciptakan rutinitas. Seminggu yang ia berikan kepada Wulan hampir berakhir, tetapi Bayu tidak bisa membayangkan mengusir keluarga itu. Setiap hari berlalu, ia semakin terlibat dengan kisah mereka, perjuangan harian mereka, cara mereka saling menjaga. Pada hari kelima, ia menerima panggilan yang mengubah segalanya. Pak Santoso, itu adalah suara Wulan yang menelepon dari telepon umum desa. Saya perlu bicara dengan Bapak. Ini mendesak. Bayu merasakan perutnya menciut. Apa yang terjadi? Dia menemukan saya. Pria yang keluarga saya ingin saya nikahi ada di desa. Bertanya tentang kami. Bayu tidak ragu. Tetap di dalam rumah. Kunci semuanya. Saya akan ke sana. Untuk pertama kalinya sejak ia mengenal Wulan, Bayu mengemudi melebihi batas kecepatan. Ketika ia sampai di rumah, ia menemukan 3 sosok berkumpul di ruang tamu, jelas ketakutan. Wulan menggendong Rian di pangkuannya sementara Kirana berpegangan erat pada roknya. Dia lewat sini, kata Wulan segera setelah Bayu masuk. Mengetuk pintu, meneriakkan nama saya, bilang saya akan kembali mau tidak mau. Bagaimana dia tahu kalian di sini? Pasti ada tetangga yang berkomentar. Desa kecil kan? Berita cepat menyebar. Bayu merasakan amarah yang sudah bertahun-tahun tidak ia alami. Gagasan bahwa seseorang mengancam keluarga ini membangkitkan insting primitif yang tidak ia ketahui ia miliki. Apa dia masih di kota? Saya rasa iya. Dia bilang akan kembali bersama kakak-kakak saya, bahwa mereka menyuruhnya menjemput kami. Kakak-kakakmu? Ya, kakak kandung saya, yang lebih tua. Mereka mendukung pernikahan itu karena mereka akan menerima uang. Bayu mengepalkan tinjunya. Bagaimana bisa? Sebuah keluarga menjual adik kandung mereka sendiri. Ya, dia tidak bisa memaksamu melakukan apapun. Kamu sudah dewasa. Kamu punya hak untuk memilih. Bapak tidak mengerti, kata Wulan dengan air mata di mata. Di kampung saya, di lingkungan saya, ketika keluarga memutuskan sesuatu, tidak banyak yang bisa dilakukan, terutama bagi seorang wanita. Jadi, apa yang ingin kamu lakukan? Saya tidak tahu. Jika kami keluar dari sini, kami tidak punya tempat tujuan. Jika kami tetap di sini, dia akan terus mendesak. Dan saya takut apa yang bisa dia lakukan pada anak-anak. Bayu menatap Rian dan Kirana yang tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, tetapi merasakan ketakutan di udara. Kalian akan tetap di sini, katanya mengambil keputusan. Saya akan menyelesaikan ini. Bagaimana? Serahkan pada saya. Wulan menatap matanya dan pasti melihat sesuatu yang menenangkannya karena dia mengangguk. Terima kasih. Bayu menghabiskan malam di rumah itu, tidur di sofa untuk memastikan keluarga itu aman. Pagi harinya ia melakukan percakapan serius dengan pengacaranya. Pak Wisnu, saya perlu Bapak menjelaskan hak-hak seorang wanita dalam situasi pernikahan paksa. Pernikahan paksa, Bayu. Itu adalah kejahatan. Undang-Undang Dasar menjamin. Saya tahu itu kejahatan. Tetapi jelaskan bagaimana kita melindungi seseorang yang ditekan oleh keluarganya sendiri. Setelah percakapan dengan pengacaranya, Bayu pergi ke desa Kampung Cempaka untuk mencari pria yang mengancam Wulan. Tidak sulit menemukannya. Di kota kecil, orang asing menarik perhatian. Pak Suryo adalah seorang pria berusia sekitar 50 tahun, pendek dan gempal, dengan ekspresi yang terbiasa mendapatkan sesuatu melalui intimidasi. Bayu menemukannya di warung utama desa, berbicara keras tentang haknya atas Wulan. Anda Pak Suryo? Tanya Bayu mendekati meja. Siapa yang ingin tahu? Nama saya Bayu Santoso. Saya perlu bicara dengan Anda tentang Wulan Sari. Mata Suryo berbinar penuh minat. Jadi Anda tahu di mana dia? Bagus. Bawa saya ke sana, saya akan menjemputnya. Duduk, kata Bayu, dengan nada yang tidak menerima bantahan. Ada sesuatu dalam sikap Bayu, cara dia berpakaian dan berbicara, yang membuat Suryo secara naluriah mematuhi.
Dengarkan baik-baik apa yang akan saya katakan. Lanjut Bayu. Wulan tidak akan menikah dengan Anda. Dia tidak mau. Dan di Indonesia, perkawinan paksa adalah kejahatan. Jika Anda terus mengejarnya, saya akan panggil polisi. Polisi? Suryo tertawa getir. Saya akan bilang saya mencari tunangan saya, bahwa keluarganya berutang uang kepada saya. Saya akan bilang Anda mengancam seorang wanita dan 2 anak. Itu bisa masuk penjara. Dan siapa Anda untuk ikut campur dalam hal ini? Bayu mengeluarkan kartu nama dari sakunya dan meletakkannya di meja. Itu adalah kartu bisnisnya dengan nama perusahaan dan semua gelarnya. Suryo membaca kartu itu dan ekspresinya berubah total. Anda pemilik Santoso Property. Antara lain? Ya, nama Bayu dikenal di seluruh wilayah. Suryo menelan ludah. Lihat Pak Bayu, saya tidak tahu Anda terlibat. Nah, sekarang Anda sudah tahu, Wulan ada di bawah perlindungan saya. Jika Anda atau siapapun dari keluarga Anda mendekatinya lagi, Anda harus berurusan dengan saya. Mengerti? Suryo mengangguk cepat. Tapi bagaimana dengan uang yang diutang keluarga itu kepada saya? Berapa? 15 juta rupiah. Bayu mengeluarkan buku cek dari sakunya dan menulis cek seketika. Ini, sekarang Anda tidak ada urusan lagi dengan Wulan, tetapi tanda tangani di sini. Bayu meletakkan selembar kertas di meja. Itu adalah dokumen yang telah disiapkan pengacaranya yang menyatakan bahwa Suryo melepaskan hak apapun atas Wulan. Tanda tangan dan pergi, jangan pernah kembali. Suryo menandatangani tanpa berdebat. Ketika Bayu kembali ke rumah dan menceritakan kepada Wulan apa yang terjadi, dia menangis, bukan karena kesedihan, tetapi karena kelegaan. Bagaimana saya bisa membalas budi ini? Tanyanya di antara air mata. Kamu tidak perlu berterima kasih apapun, tetaplah selama yang kalian mau. Pendengar yang budiman, jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa untuk meninggalkan like dan, yang paling penting, berlangganan ke saluran ini. Itu sangat membantu kami yang baru memulai sekarang. Mari kita lanjutkan. Hari-hari berikutnya berbeda. Tanpa ancaman dari Suryo, Wulan menjadi rileks dengan cara yang belum pernah Bayu lihat sebelumnya. Dia lebih sering tersenyum, bermain dengan anak-anak, bernyanyi saat memasak. Rumah itu berubah menjadi rumah yang sebenarnya. Bayu mendapati dirinya berkunjung setiap hari. Pagi hari, sebelum pergi ke kantor di Jakarta, ia mampir ke rumah untuk sarapan bersama keluarga itu. Sore hari, ketika ia kembali, ia berhenti lagi untuk makan malam. Tanpa disadari, rutinitasnya telah berubah total. Apa kamu tidak punya keluarga sendiri? Tanya Wulan suatu sore saat mereka memperhatikan anak-anak bermain di halaman. Tidak, saya tidak pernah menikah. Tidak pernah menemukan orang yang tepat. Kenapa tidak? Bayu memikirkan jawabannya. Saya rasa saya selalu berpikir bahwa cinta adalah kemewahan. Bahwa saya harus membangun kehidupan finansial saya dulu, setelah itu baru memikirkan hubungan. Dan sekarang saya sadar bahwa mungkin saya salah berpikir selama ini. Wulan tersenyum. Hidup memang seperti itu kan? Kita merencanakan satu hal, dan dia bersikeras untuk menjadi hal lain. Benar. Mereka terdiam. Memperhatikan Rian mencoba mengajari Kirana bermain sepak bola dengan bola yang terbuat dari kaus kaki bekas. Bolehkah saya bertanya sesuatu kepadamu? Kata Bayu. Tentu. Apa kamu tidak takut untuk menjalin hubungan dengan seseorang setelah semua yang kamu alami? Wulan mempertimbangkan pertanyaan itu. Saya takut mempercayai orang yang salah. Tetapi saya tidak takut pada cinta itu sendiri. Saya pikir cinta adalah satu-satunya hal yang benar-benar berharga dalam hidup ini. Bahkan ketika itu menyakitkan, terutama ketika itu menyakitkan. Karena ketika itu menyakitkan, itu berarti nyata. Kebijaksanaan sederhana Wulan selalu mengejutkan Bayu. Dalam dunia korporatnya, orang berbicara dengan rumit tentang hal-hal sederhana. Wulan melakukan sebaliknya. Malam itu Bayu menyadari bahwa dia sedang jatuh cinta. Itu bukan momen yang dramatis atau sinematik. Itu hanya ketika ia memperhatikan Wulan menidurkan anak-anak, menyanyikan lagu Nina Bobo, dengan suaranya yang lembut, ia mengerti bahwa hidupnya telah berubah selamanya. Minggu berikutnya, Bayu membuat keputusan yang mengejutkan semua orang yang mengenalnya. Ia membatalkan penjualan rumah itu. Bayu, kamu sudah gila, kata rekan kerjanya, Edo, selama rapat. Itu adalah kesepakatan 2 miliar rupiah. Saya tahu berapa nilainya. Lalu mengapa kamu menyerah? Karena saya memutuskan untuk tidak menjualnya. Tapi kamu bilang rumah itu hanya membawa kenangan buruk bagimu. Kenangan itu berubah. Edo menatapnya seolah ia kehilangan akal. Ini ada hubungannya dengan keluarga yang tinggal di sana, kan? Bayu tidak menjawab.
tetapi ekspresinya sudah cukup menjadi jawaban. Bayu, demi Tuhan, jangan bilang kamu terlibat secara emosional dengan wanita yang bahkan tidak kamu kenal dengan baik. Saya mengenalnya lebih baik daripada siapapun dalam hidup saya, dalam 2 minggu. Itu konyol. Mungkin, tapi begitulah perasaan saya. Sore itu Bayu pergi ke rumah untuk memberitahu Wulan keputusannya. Saya batalkan penjualannya, katanya tanpa basa-basi. Wulan, yang sedang menjahit di mesin, menghentikan pekerjaannya. Apa? Rumah itu. Saya tidak akan menjualnya lagi. Tapi mengapa? Bayu menarik napas dalam-dalam. Karena saya menemukan bahwa tempat ini masih bisa menjadi rumah. Seperti saat ibu saya tinggal di sini. Wulan menatapnya dalam diam untuk waktu yang lama. Dan apa artinya itu bagi kami? Artinya kalian bisa tinggal jika kalian mau. Selama yang kalian mau. Bayu, saya tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak perlu mengatakan apa-apa sekarang, pikirkan saja. Oke? Wulan mengangguk, masih memproses berita itu. Malam itu, setelah anak-anak tertidur, ia dan Bayu melakukan percakapan panjang di teras rumah. Mereka berbicara tentang mimpi, ketakutan, tentang bagaimana terkadang hidup membawa kita ke jalan yang tidak pernah kita bayangkan. Saya takut, aku Wulan. Takut apa? Takut kalau ini hanya mimpi. Bahwa suatu hari saya bangun dan menemukan bahwa semua ini hanyalah keputusasaan dari pihak saya. Ini bukan keputusasaan, kata Bayu. Saya juga merasakannya. Ini, koneksi ini. Sungguh, ini bukan hanya belas kasihan pada kami. Wulan, tatap mata saya. Dia berbalik menghadapnya. Ini bukan belas kasihan. Ini. Saya tidak tahu bagaimana menamai ini. Saya hanya tahu saya belum pernah merasakan hal seperti ini. Mereka berciuman untuk pertama kalinya di sana, di teras rumah tempat Bayu dibesarkan, di bawah bintang-bintang yang ibunya biasa tunjukkan padanya saat ia masih kecil. Bulan-bulan berikutnya adalah murni penemuan. Bayu belajar apa artinya memiliki keluarga sungguhan, bukan hanya kewajiban atau tanggung jawab, tetapi kegembiraan sejati kembali ke rumah dan disambut oleh orang-orang yang peduli padanya. Rian mulai memanggilnya ayah secara alami, tanpa ada yang menyarankan. Kirana, yang lebih pendiam, membutuhkan waktu lebih lama, tetapi pada akhirnya juga terbuka padanya. Wulan mekar seperti bunga yang akhirnya menemukan tanah yang tepat untuk tumbuh. Bayu merenovasi rumah sepenuhnya, tetapi dengan hati-hati menjaga esensinya. Ia memodernisasi dapur, memperbaiki atap, mengecat dinding, tetapi melestarikan detail yang memberikan kepribadian pada tempat itu. Ia menciptakan kamar untuk setiap anak dan mengubah gudang lama menjadi bengkel menjahit untuk Wulan. Kamu tidak perlu menjahit untuk toko itu lagi, katanya suatu pagi. Kamu bisa bekerja sendiri, melakukan hal-hal yang kamu sukai. Saya suka bekerja, Bayu. Saya tidak ingin ditanggung. Saya tidak berbicara tentang menanggungmu. Saya berbicara tentang memberimu kebebasan untuk melakukan pekerjaan yang kamu cintai. Dan begitulah Wulan memulai bisnisnya sendiri, menjahit pakaian khusus untuk wanita di wilayah itu. Dalam waktu singkat, ia memiliki lebih banyak pesanan daripada yang bisa ia tangani. Pada salah satu hari yang sibuk itu, mereka menerima kunjungan tak terduga. Bayu sedang bermain dengan Rian di halaman ketika ia mendengar Wulan berteriak dari dalam. Ia berlari ke rumah dan menemukannya berdiri di pintu, menatap seorang pria berusia sekitar 40 tahun yang berdiri di ambang pintu. "Siapa itu?" tanya Bayu dengan suara pelan. "Kakak saya, Mas Bima." Pria itu mendekat, jelas tidak nyaman. "Wulan, boleh saya masuk? Saya perlu bicara denganmu." "Tentang apa?" Suara Wulan tegang. "Tentang keluarga, tentang apa yang terjadi." Bayu berdiri di samping Wulan dalam gerakan protektif yang bijaksana. "Ini rumah saya," kata Wulan. "Jika kamu ingin bicara, itu akan di sini, di depannya." Bima menatap Bayu, jelas mencoba memahami siapa dia. "Baiklah," kata Wulan akhirnya. "Saya datang untuk meminta maaf. Maaf atas apa yang kami lakukan, atas pernikahan paksa itu karena mengusirmu dari rumah. Kami putus asa karena utang, tetapi itu tidak membenarkan apa yang kami lakukan." Wulan tetap diam, memproses kata-kata kakaknya. "Dan sekarang kamu datang ke sini karena saya tahu kamu baik-baik saja, bahwa kamu menemukan seseorang yang mencintaimu, bahwa anak-anak dirawat. Dan saya menyadari bahwa kami kehilangan orang terbaik di keluarga kami karena keserakahan." "Kamu benar," kata Wulan tanpa dendam. "Ya, kalian kalah. Saya tahu saya tidak berhak meminta pengampunan, tetapi saya ingin kamu tahu bahwa saya menyesal setiap hari. Dan utang-utangnya sudah lunas. Pria yang akan menikahimu itu, seseorang membayarnya, dan dia menyerah.
Wulan menatap Bayu, yang memberi isyarat bijaksana yang menunjukkan bahwa keputusan ada di tangannya. "Terima kasih sudah datang ke sini dan mengatakan ini," katanya akhirnya. "Itu berarti sesuatu, tetapi saya tidak bisa begitu saja melupakan apa yang terjadi. Saya mengerti, mungkin suatu hari nanti kita bisa bicara lagi, tapi tidak hari ini." Bima mengangguk, menyapa anak-anak yang mengamati semuanya dari jendela, dan pergi. "Kamu baik-baik saja?" tanya Bayu setelah kakaknya pergi. Ini aneh, tetapi saya baik-baik saja. Saya pikir saya sudah memaafkan mereka sejak lama, hanya saja saya tidak tahu. Dan, bagaimana perasaanmu sekarang?" "Bebas, benar-benar bebas." Malam itu Bayu melamar Wulan. Itu bukan sesuatu yang direncanakan. Kata-kata itu keluar begitu saja dari mulutnya saat mereka mencuci piring bersama setelah makan malam. "Menikahlah denganku," katanya tiba-tiba. Wulan hampir menjatuhkan piring yang sedang ia keringkan. "Apa? Menikahlah denganku? Kamu, saya, anak-anak, kita akan menjadi keluarga sungguhan." "Bayu, saya tahu ini terlalu cepat. Saya tahu kamu mungkin berpikir ini terburu-buru, tetapi saya belum pernah seyakin ini tentang sesuatu dalam hidup saya." Wulan meletakkan serbet dapur di meja dan berbalik menghadapnya. "Apa kamu yakin? Kamu tidak akan menyesal setelah gairah ini berlalu." "Wulan, apa yang saya rasakan untukmu bukan hanya gairah ini. Ini seperti saya telah menemukan separuh jiwa saya yang lain, seolah-olah akhirnya masuk akal untuk berada di dunia ini. Dan anak-anak? Anak-anak sudah menjadi anak-anak saya di hati. Saya ingin mengadopsi mereka secara resmi, memberi mereka nama belakang saya, merawat mereka selamanya." Wulan mulai menangis, tetapi itu adalah air mata kebahagiaan. "Ya," bisiknya, "ya, saya mau menikah denganmu." Pernikahan itu sederhana, tetapi sempurna. Mereka mengadakan upacara di halaman rumah, dihiasi dengan bunga-bunga yang Wulan tanam di kebunnya. Rian adalah pembawa cincin, membawa cincin di bantal yang disulam Kirana. Sedikit tamu, tetapi masing-masing istimewa. Ibu Teresa, tetangga tua yang telah memberitahu Wulan tentang rumah itu, adalah ibu baptis. Dia menangis sepanjang upacara, mengatakan dia selalu tahu bahwa hal-hal baik terjadi di rumah itu. Setelah upacara sipil, Bayu secara resmi mengadopsi Rian dan Kirana. Ketika hakim bertanya apakah mereka ingin mengubah nama belakang mereka menjadi Santoso, Kirana menjawab tanpa ragu, "Ya, saya mau Pak Hakim. Sekarang kami adalah keluarga sungguhan." Kehidupan pernikahan membawa kegembiraan dan tantangan yang tidak diharapkan oleh keduanya. Wulan harus terbiasa dengan kehidupan finansial yang lebih nyaman. Tetapi ia selalu mempertahankan prinsip kesederhanaan dan kemurahan hatinya. Bayu belajar bahwa menjadi ayah bukan hanya memberikan dukungan ekonomi, tetapi hadir dalam momen-momen kecil, membantu pekerjaan rumah, mengobati lutut yang tergores, menceritakan dongeng sebelum tidur. Rian ternyata adalah anak yang sangat penyayang dan ekstrovert. Ia cepat beradaptasi dengan kehidupan baru dan selalu memperlakukan Bayu seolah-olah ia adalah ayah kandungnya. Kirana, yang lebih introvert, membutuhkan waktu lebih lama untuk terbuka sepenuhnya, tetapi ketika ia melakukannya, ia mengembangkan hubungan khusus dengan Bayu, berdasarkan gairah bersama untuk buku. Wulan memperluas bisnis menjahitnya, dan menjadi pengusaha kecil yang dihormati di wilayah itu. Ia terus mempertahankan harga yang terjangkau, dan selalu menyisihkan waktu untuk melakukan pekerjaan gratis bagi keluarga yang membutuhkan, mengikuti contoh yang ia pelajari dari Ibu Bayu. "Penting untuk membalas budi," katanya. "Kami menerima kesempatan kedua, orang lain juga pantas mendapatkannya." Bayu terkejut menemukan panggilan yang tidak pernah ia ketahui ia miliki, mengajar. Ia mulai dengan memberikan les matematika kepada Kirana, lalu kepada anak-anak lain di lingkungan itu. Dalam waktu singkat, ia mengadakan bimbingan belajar informal di rumahnya sendiri. "Ibu saya pasti bangga," katanya kepada Wulan suatu sore, mengamati 5 anak mengerjakan pekerjaan rumah di meja dapur. "Dia akan sangat bangga," setuju Wulan. "Kamu menghormati ingatannya. Tahun-tahun berlalu membawa kegembiraan kecil dan transformasi besar. Rumah yang sebelumnya ditujukan untuk ditinggalkan menjadi pusat kehidupan dan cinta. Tetangga sering muncul untuk meminta nasihat, meminjam gula, atau sekadar mengobrol di teras. Rian tumbuh menjadi anak yang bertanggung jawab dan rajin belajar, selalu siap membantu orang lain. Kirana mengembangkan gairah untuk membaca yang membawanya untuk bermimpi menjadi seorang guru. Ia berspesialisasi dalam anak-anak dengan kesulitan belajar.
selalu mengingat pengalamannya sendiri, menemukan cara melarikan diri dan berkembang dalam buku. Wulan menjadi pengusaha kecil yang sukses, tetapi tidak pernah kehilangan perspektif. Ia menciptakan program pinjaman mikro untuk wanita yang ingin memulai bisnis mereka sendiri, selalu menawarkan lebih dari sekadar uang, menawarkan bimbingan, dukungan emosional, dan kepastian bahwa mereka tidak sendirian. Bayu, terinspirasi oleh pekerjaan istrinya, menciptakan yayasan yang menawarkan perumahan sementara bagi keluarga dalam situasi rentan. Ia membeli beberapa properti di wilayah itu dan mengubahnya menjadi rumah transisi, selalu mengikuti model yang telah mereka kembangkan di rumah. Bukan hanya tempat berlindung, tetapi dukungan komprehensif agar orang dapat membangun kembali kehidupan mereka. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-10, mereka memperbarui janji pernikahan mereka di balkon yang sama tempat mereka berciuman untuk pertama kalinya. Kali ini ada lebih banyak tamu, banyak orang yang hidupnya telah mereka sentuh selama bertahun-tahun. Ibu Teresa, yang sekarang berusia 80-an, kembali menjadi ibu baptis. Dalam pidatonya ia berkata, "Saya selalu tahu, rumah ini istimewa. Ibu Bayu melakukan keajaiban di sini, dan sekarang dia dan Wulan terus melakukannya. Itu bukan keajaiban supranatural, itu keajaiban hati manusia." Rian, yang sekarang berusia 16 tahun dan hampir setinggi Bayu, memberikan pidato yang mengharukan semua orang. "Ketika saya masih kecil, saya tidak mengerti mengapa beberapa anak memiliki orang tua kandung dan yang lain, seperti saya dan Kirana, memiliki orang tua dari hati. Sekarang saya mengerti bahwa tidak masalah bagaimana keluarga dibentuk, yang penting adalah cinta yang ada di dalamnya. Ayah mungkin tidak melahirkan saya, tetapi dia membesarkan saya. Bunda mungkin tidak melahirkan saya, tetapi dia memberi saya kehidupan. Keluarga ini mengajari saya bahwa cinta bukan tentang DNA, ini tentang pilihan, dan saya memilih kalian setiap hari." Malam itu, setelah semua tamu pergi, Bayu dan Wulan sendirian di teras, seperti yang mereka lakukan setiap malam selama 10 tahun. "Ada penyesalan?" tanya Wulan bercanda. "Hanya satu," jawab Bayu. "Apa?" "Seharusnya, saya kembali ke rumah ini jauh lebih cepat. Mungkin kamu belum siap sebelumnya. Mungkin kamu perlu menjalani semua yang kamu jalani untuk siap menemukan kami. Mungkin. Terkadang saya berpikir ibu saya tahu bahwa suatu hari saya akan kembali, bahwa saya akan menemukan keluarga saya di sini. Dia tahu," kata Wulan dengan keyakinan. Para ibu selalu tahu hal-hal itu. Mereka tetap diam mendengarkan suara malam di pedesaan. Dari dalam rumah terdengar suara-suara akrab. Rian, sibuk dengan penemuannya di kamarnya. Kirana membaca sampai larut malam. Jam dapur berdetak, menandai momen-momen berharga dari kehidupan yang dijalani dengan tujuan dan cinta. "Wulan, ya, terima kasih." "Untuk apa?" "Karena mengajariku bahwa rumah bukanlah tempat, itu adalah orang-orang yang kita cintai. Karena memberiku keluarga, karena mengubah rumah ini menjadi tempat di mana keajaiban terjadi." "Keajaiban selalu ada di sini," kata Wulan. "Kamu hanya perlu kembali ke rumah untuk menemukannya." Dan begitulah, di teras rumah tempat semuanya dimulai, dikelilingi oleh cinta dari keluarga pilihan mereka, Bayu dan Wulan terus menulis kisah mereka, kisah yang menunjukkan bahwa terkadang awal terbaik lahir dari akhir yang paling tidak terduga, dan bahwa rumah kosong dapat menjadi rumah yang paling penuh cinta di dunia. Properti yang hampir dijual, Bayu menjadi pusat tradisi keluarga baru. Setiap tahun pada hari mereka bertemu, mereka mengadakan pesta untuk merayakan tidak hanya cinta mereka, tetapi gagasan bahwa kesempatan kedua benar-benar ada bagi mereka yang memiliki keberanian untuk merangkul hal yang tidak terduga. Anak-anak tumbuh dengan mengetahui bahwa mereka dicintai tanpa syarat, bukan terlepas dari kisah mereka, tetapi karena kisah itu. Mereka belajar bahwa keluarga bukan tentang kesempurnaan, tetapi tentang kehadiran. Bukan tentang memiliki segalanya, tetapi tentang memberikan segalanya. Dan Bayu, yang suatu hari berpikir bahwa kekayaan diukur dengan uang, menemukan bahwa orang terkaya di dunia adalah dia yang memiliki keluarga yang mencintainya, rumah yang penuh tawa, dan kepastian bahwa tidak peduli apa yang terjadi, ia tidak akan pernah sendirian lagi. Kisah cinta antara Bayu dan Wulan menjadi legenda di kota, tetapi bagi mereka selalu hanya kehidupan yang mereka pilih untuk bangun bersama. Sehari demi hari, dengan banyak cinta, kesabaran, dan keyakinan teguh bahwa keajaiban terbaik adalah yang kita ciptakan dengan tangan dan hati kita sendiri. Tahun-tahun berlalu dan tradisi membantu keluarga dalam kesulitan semakin kuat.
Rumah keluarga Santoso menjadi dikenal secara regional sebagai pelabuhan yang aman, tempat di mana orang-orang putus asa dapat menemukan tidak hanya tempat berlindung, tetapi harapan. Wulan mengembangkan program khusus untuk wanita yang telah melalui situasi yang serupa dengannya. Ia menawarkan tidak hanya perumahan sementara, tetapi kursus pelatihan profesional, dukungan psikologis, dan terutama bukti hidup bahwa mungkin untuk membangun kembali kehidupan sepenuhnya. Setiap wanita yang melewati sini membawa sepotong kisah kita, kata Wulan selama pertemuan mingguan yang ia selenggarakan, dan meninggalkan sepotong kisah mereka. Begitulah kita menciptakan jaringan wanita kuat yang saling mendukung. Bayu, di sisi lain, memperluas pekerjaannya dengan kaum muda. Ia menciptakan program bimbingan bisnis untuk anak laki-laki yang keluar dari sistem panti asuhan atau yang berasal dari keluarga yang tidak terstruktur. Ia mengajarkan bahwa kesuksesan tidak hanya diukur dengan uang, tetapi dengan dampak positif pada kehidupan orang lain. Rian lulus dari universitas dengan nilai terbaik di kelasnya dan memenangkan beasiswa untuk belajar teknik. Dalam pidato kelulusannya, ia berbicara tentang keluarga pilihan dan bagaimana cinta dapat mengubah segalanya. Kirana lulus sebagai guru dan kembali mengajar di sekolah umum desa tempat ia belajar. Ia berspesialisasi dalam anak-anak dengan kesulitan belajar. Selalu mengingat bagaimana Bayu dengan sabar mengajarinya matematika di dapur rumah. Wulan menjadi pengusaha kecil yang sukses, tetapi tidak pernah kehilangan perspektif. Ia menciptakan program pinjaman mikro untuk wanita yang ingin memulai bisnis mereka sendiri, selalu menawarkan lebih dari sekadar uang, menawarkan bimbingan, dukungan emosional, dan kepastian bahwa mereka tidak sendirian. Bayu terinspirasi oleh pekerjaan istrinya, menciptakan yayasan yang menawarkan perumahan sementara bagi keluarga dalam situasi rentan. Ia membeli beberapa properti di wilayah itu dan mengubahnya menjadi rumah transisi, selalu mengikuti model yang telah mereka kembangkan di rumah. Bukan hanya tempat berlindung, tetapi dukungan komprehensif agar orang dapat membangun kembali kehidupan mereka. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-15, perayaan itu berbeda. Alih-alih pesta intim, mereka mengadakan pertemuan besar dengan semua keluarga yang telah mereka bantu selama bertahun-tahun. Dewi, wanita muda pertama yang mereka tampung, sekarang adalah perawat dan membawa putrinya, Mentari, seorang gadis cerdas berusia 13 tahun. Ibu Kartika, wanita tua yang kehilangan rumahnya dalam kebakaran, telah menjadi nenek angkat bagi beberapa anak di lingkungan itu. Budi, pemuda yang keluar dari sistem adopsi, sekarang memimpin sebuah LSM untuk remaja berisiko. Lihatlah apa yang telah kita capai bersama, kata Wulan terharu. Mengamati halaman yang penuh dengan orang-orang yang hidupnya telah terjalin melalui rumah itu. Ibu saya akan sangat bangga, gumam Bayu, mengingat wanita sederhana yang menanam benih pertama kemurahan hati di tempat itu. Selama perayaan, sebuah kejutan menyentuh semua orang. Bima, kakak Wulan, yang muncul bertahun-tahun sebelumnya meminta maaf, datang bersama keluarganya. Dalam beberapa tahun terakhir, mereka telah membangun kembali hubungan mereka secara perlahan, dan ia telah menjadi pembela bagi para wanita dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga di kotanya sendiri. Wulan mengajariku bahwa memaafkan tidak berarti melupakan. Itu berarti memilih untuk tidak membiarkan masa lalu menentukan masa depan, katanya selama pidato singkatnya. Dia juga menyelamatkanku dengan caranya sendiri. Wulan memeluk kakaknya dengan terharu. Butuh waktu bertahun-tahun untuk mencapai hubungan yang sehat lagi, tetapi ketekunan dan cinta tanpa syarat yang ia pelajari dari Bayu memungkinkan bahkan itu. Ketika malam tiba dan para tamu pergi, keluarga itu berkumpul di teras seperti yang selalu mereka lakukan. Rian dan Kirana, yang sekarang dewasa, tetapi masih tinggal di rumah sambil membangun karir mereka, bergabung dengan orang tua mereka untuk ritual malam, bercerita tentang hari itu. Bolehkah saya mengajukan pertanyaan yang selalu ingin saya ajukan? Kata Kirana. Tentu, jawab Bayu. Apa ayah benar-benar tidak tahu kalau ayah jatuh cinta pada bunda sejak hari pertama? Karena bagi kami itu sudah jelas. Bayu dan Wulan saling memandang dan tertawa. Apa sebegitu jelasnya? Tanya Bayu. Ayah datang ke sini setiap hari dengan alasan yang lemah, kata Rian. Saya datang untuk memeriksa rumah. Saya datang untuk melihat apakah kalian baik-baik saja. Saya bawa beberapa barang. Tidak ada yang percaya cerita itu. Dan bunda jadi sangat gugup ketika tahu ayah akan datang, lanjut Kirana. Bunda ganti baju 3 kali, menyisir rambut, berlatih percakapan. Saya tidak melakukan itu, protes Wulan tersipu. Ya, bunda melakukan itu,
kata kedua anak itu serempak sambil tertawa. Baiklah, mungkin saya melakukannya sedikit, aku Wulan. Tapi itu cinta pada pandangan pertama, setidaknya dari pihak saya. Dari pihak saya juga, kata Bayu. Hanya butuh waktu untuk menerima apa yang saya rasakan. Dan kami, tanya Rian, kapan kalian memutuskan bahwa kalian ingin menjadi orang tua kami selamanya? Bayu memikirkan pertanyaan itu. Sejak hari pertama, katanya akhirnya. Sejak saya melihat kalian bermain di halaman dengan mainan improvisasi itu, kalian sudah mencuri hati saya. Hanya saja saya belum tahu. Bagi saya, itu ketika Rian memanggilmu paman, untuk pertama kalinya, kata Wulan. Saya melihat wajahmu saat itu dan saya tahu kamu jatuh cinta pada kami bertiga sekaligus. Itu benar, aku Bayu. Hari itu saya menyadari bahwa saya tidak ingin hidup tanpa kalian lagi. Mereka terdiam sejenak, masing-masing tenggelam dalam kenangan mereka sendiri tentang masa penemuan dan perubahan itu. Apa kalian menyesali sesuatu? Tanya Kirana. Melarikan diri dari keluarga kandung? Jawab Wulan. Tidak pernah. Itu adalah keputusan terbaik yang pernah saya buat dalam hidup saya. Dan ayah, apa ayah menyesal membatalkan penjualan rumah? Kirana, membatalkan penjualan itu adalah keputusan paling cerdas yang pernah saya buat dalam hidup saya. Rumah ini, keluarga ini, kalian adalah kekayaan terbesar saya. Dan jika semua ini tidak terjadi, lanjut Rian, yang selalu menjadi filsuf keluarga, jika kalian tidak pernah bertemu. Wulan dan Bayu saling memandang. Saya mungkin akan menjadi pria kaya dan kesepian, kata Bayu. Saya akan memiliki semua yang bisa dibeli uang, tetapi tidak ada yang benar-benar penting. Dan saya akan menjadi wanita pemberani yang membesarkan 2 anak sendirian, kata Wulan. Kami akan berhasil bertahan, tetapi kami tidak akan pernah mengenal kebahagiaan yang lengkap ini. Jadi, apakah ini takdir? Tanya Kirana. Saya tidak tahu apakah ini takdir, jawab Wulan. Saya pikir itu adalah serangkaian keputusan yang tepat. Saya memilih keberanian ketika saya melarikan diri. Bayu memilih belas kasihan ketika dia membiarkan kami tinggal. Kami berdua memilih cinta ketika kami bisa memilih ketakutan. Dan kalian memilih kepercayaan ketika kalian bisa memilih ketidakpercayaan, tambah Bayu, menatap Rian dan Kirana. Kalian menerima orang asing dalam hidup kalian. Ayah tidak pernah menjadi orang asing bagi kami, kata Rian. Sejak hari pertama kami merasa ayah milik di sini. Percakapan di teras itu menjadi salah satu kenangan paling berharga bagi keluarga itu. Bertahun-tahun kemudian ketika Rian dan Kirana memiliki anak-anak mereka sendiri, mereka akan menceritakan kisah ini kepada anak-anak, menjelaskan bagaimana terkadang keluarga terbaik adalah yang kita pilih, bukan yang kita lahir di dalamnya. Rumah itu terus menjadi tempat berlindung bagi orang-orang yang membutuhkan. Seiring Bayu dan Wulan menua, Rian dan Kirana secara bertahap mengambil alih tanggung jawab untuk melanjutkan tradisi itu. Mereka menciptakan yayasan resmi dengan struktur profesional, tetapi selalu mempertahankan esensi pribadi dan penuh kasih yang menjadi ciri pekerjaan orang tua mereka. Wulan pada usia 50 tahun menjadi referensi regional dalam pekerjaan dengan wanita dalam situasi rentan. Bayu, pada usia 65 tahun masih menjalankan perusahaannya, tetapi mendedikasikan sebagian besar waktunya untuk pekerjaan sosial dan bimbingan pengusaha muda. Pada ulang tahun pernikahan mereka yang ke-20, mereka melakukan perjalanan khusus. Mereka kembali ke kota tempat Wulan dilahirkan, bukan untuk berdamai dengan masa lalu, tetapi untuk membantu wanita lain yang mengalami situasi yang serupa dengan yang dia hadapi. Aneh rasanya berada di sini, kata Wulan saat mereka berjalan di jalanan masa kecilnya. Rasanya seperti di kehidupan lain. Memang di kehidupan lain, jawab Bayu. Kamu adalah orang yang sama sekali berbeda dari wanita yang melarikan diri dari sini 20 tahun lalu. Kita semua adalah orang yang berbeda. Mereka mengunjungi rumah tempat Wulan dibesarkan dan bertemu dengan keluarga yang sekarang tinggal di sana. Itu adalah seorang ibu muda tunggal dengan 3 anak, berjuang untuk bertahan hidup dengan pekerjaan informal. Bolehkah saya membantu? Tawar Wulan memperkenalkan dirinya. Percakapan yang terjadi kemudian mengubah kehidupan keluarga itu. Dalam beberapa minggu, ibu muda itu berpartisipasi dalam program pelatihan Wulan, dan anak-anaknya telah memenangkan beasiswa studi di sekolah yang dipimpin Kirana. Apa kamu sadar bahwa kamu melakukan hal yang sama, seperti yang kamu lakukan pada kami 20 tahun lalu? Komentar Bayu selama perjalanan pulang. Hal apa? Menawarkan lebih dari sekadar bantuan materi, menawarkan harapan. Saya belajar darimu, senyum Wulan. Kamu mengajariku bahwa membantu orang bukanlah memberi uang, itu adalah percaya pada mereka. Sebenarnya,
kamulah yang mengajariku itu. Sejak hari pertama, ketika mereka kembali ke rumah, mereka menemukan kejutan. Rian telah mengatur pesta kejutan dengan semua keluarga yang telah mereka bantu selama bertahun-tahun. Halaman dihiasi dengan foto-foto yang mendokumentasikan 2 dekade cinta dan solidaritas. Kami ingin menunjukkan dampak yang telah kalian berikan pada kehidupan banyak orang, jelas Rian. Kami tidak tahu apakah kalian sadar berapa banyak nyawa yang telah kalian sentuh. Itu mengesankan. Ada lebih dari 100 orang di pesta itu, masing-masing dengan kisah mengatasi kesulitan yang terhubung entah bagaimana dengan rumah itu dan keluarga itu. Anak-anak yang telah tumbuh dewasa, kaum muda yang telah lulus, wanita yang telah membangun kembali kehidupan mereka, keluarga yang telah menemukan stabilitas. Ini adalah kekayaan sejati yang kalian bangun, kata Kirana selama pidatonya. Bukan rumah atau perusahaan, itu adalah kehidupan yang diubah, mimpi yang diwujudkan, masa depan yang ada, karena kalian percaya pada orang-orang ketika mereka paling membutuhkannya. Wulan tidak bisa menahan air mata. Kami hanya melakukan apa yang akan dilakukan siapapun, katanya. Tidak, Bunda, balas Kirana lembut. Kalian melakukan apa yang seharusnya dilakukan siapapun, tetapi hanya sedikit yang melakukannya. Kalian membuka hati dan rumah kalian untuk orang asing. Kalian mempertaruhkan kebahagiaan kalian sendiri untuk memberikan kesempatan pada kebahagiaan orang lain. Malam itu, setelah semua orang pergi, Bayu dan Wulan sendirian di teras untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Pesta itu indah, tetapi mereka selalu menghargai momen keheningan bersama. Jika saya bertemu denganmu pada usia 20 tahun, apakah menurutmu itu akan berhasil di antara kita? Tanya Wulan tiba-tiba. Tidak, jawab Bayu jujur. Pada usia 20 tahun saya terlalu ambisius, terlalu fokus mencari uang. Saya tidak akan tahu bagaimana mengenali nilaimu. Dan saya terlalu naif, terlalu bergantung pada pendapat keluarga. Saya tidak akan punya keberanian untuk memperjuangkan apa yang saya inginkan. Jadi kita bertemu pada waktu yang tepat. Tepat pada waktu yang tepat, ketika kamu siap menjadi pria yang saya butuhkan, dan saya siap menjadi wanita yang pantas kamu dapatkan. Apa kamu pikir kita masih akan bahagia jika kita tidak memiliki seluruh misi untuk membantu orang lain ini? Wulan memikirkan pertanyaan itu. Saya pikir iya, tetapi itu akan menjadi kebahagiaan yang lebih kecil, lebih egois. Apa yang memberi makna pada hidup kita adalah menemukan bahwa cinta sejati adalah yang meluap, yang tidak bisa tetap terkandung hanya di dalam rumah. Ibu saya selalu mengucapkan kalimat yang baru sekarang saya pahami sepenuhnya, kata Bayu. Kebahagiaan yang dibagikan adalah kebahagiaan yang berlipat ganda. Ibumu bijaksana. Dia memang bijaksana. Dan dia memilih tempat yang tepat untuk menanam benih kemurahan hati. Rumah ini selalu istimewa. Tidak, Bayu. Rumah ini menjadi istimewa karena orang-orang yang tinggal di dalamnya. Pertama ibumu, lalu kita. Keajaiban tidak ada di dinding. Itu ada di cinta yang dipupuk di dalamnya. Mereka tetap berpelukan, mengamati bintang-bintang yang bersinar di atas properti yang telah menjadi lebih dari sekadar rumah. Itu telah menjadi simbol bahwa keajaiban terjadi ketika orang memilih untuk mencintai daripada takut, memberi daripada menimbun, menyertakan daripada mengecualikan. Wulan, ya? Jika kamu bisa kembali ke masa lalu dan mengubah sesuatu dalam kisah kita, apa yang akan kamu ubah? Wulan tidak ragu. Tidak ada, sama sekali tidak ada. Setiap kesulitan, setiap air mata, setiap momen ketidakpastian membawa kita ke sini. Mengubah apapun, kita akan berisiko tidak memiliki kehidupan ini, keluarga ini, kebahagiaan ini. Bahkan bagian yang buruk, pernikahan paksa, pelarian, ketakutan, terutama bagian yang buruk. Bagian itulah yang mengajariku untuk menghargai bagian yang baik. Bagian itulah yang membuatku cukup kuat untuk membangun kehidupan ini bersamamu. Bayu mencium lembut dahi Wulan. Aku mencintaimu. Aku juga mencintaimu. Dan aku mencintai kehidupan yang kita bangun bersama. Dan begitulah, di teras rumah tempat semuanya dimulai, dua hati yang bertemu ketika mereka paling membutuhkannya terus menulis kisah cinta mereka. Kisah yang menunjukkan bahwa tidak peduli betapa sulitnya permulaan, selalu mungkin untuk menciptakan akhir yang bahagia ketika seseorang memiliki cinta, keberanian, dan keyakinan pada kekuatan transformatif kemurahan hati manusia. Malam berlanjut, tetapi mereka tetap di sana berpelukan. Mendengarkan suara-suara akrab rumah mereka yang penuh kehidupan dan cerita. Di dalam, mereka bisa mendengar Rian mengerjakan proyek-proyeknya, Kirana menyiapkan pelajaran untuk hari berikutnya, dan detak lembut jam dapur
menandai momen-momen berharga dari kehidupan yang dijalani dengan tujuan dan cinta. Pada saat itu, Bayu tahu dengan kepastian mutlak bahwa ia adalah pria terkaya di dunia, bukan karena rekening banknya, tetapi karena kekayaan sejati yang telah ia bangun. Keluarga yang bersatu, rumah yang penuh cinta, dan kepastian bahwa hidupnya telah membuat perbedaan di dunia. Dan Wulan menatap pria yang telah mengubah pelarian putus asanya menjadi perjalanan cinta dan tujuan, tahu bahwa ia telah membuat semua keputusan yang tepat. Setiap pilihan yang berani, setiap momen kepercayaan, setiap tindakan iman telah membawanya tepat ke tempat yang seharusnya. Dalam pelukan cinta hidupnya, dikelilingi oleh keluarga yang ia pilih untuk dibangun di rumah tempat keajaiban terjadi setiap hari melalui tindakan sederhana mencintai tanpa syarat. Akhir cerita.